Ini kita kedatangan Ibu Catin nih, calon pengantin ya. Nah, tadi kita sudah mengarahkan untuk suntik TT Jatin. Kita udah suntik TT Jatin ya. Nah, tadi kita udah suntik nih. Ini udah dapat kartu Jatinnya ya. Udah suntik kan 5 kali. 5 kali selama kita hidup lah ceritanya. Nah, hari ini kita kedatangan Ibu Catin nih, calon pengantin ya. Nah, tadi kita sudah mengarahkan untuk suntik TT Jatin. Kita udah suntik TT Jatin ya. Nah, saya anjurkan suntik TT Jatin itu 5 kali. Yang pertama tadi udah, coba kita lihat lagi kartunya. Nah, tadi kita udah suntik nih. Ini udah dapat kartu Jatinnya ya. Udah suntik kan 5 kali. 5 kali selama kita hidup lah ceritanya nih. Ini pertama kali datang, nanti selang 1 bulan. Selang 1 bulan ke depan nanti datang lagi. Kemudian selang 6 bulan. Kemudian selang setahun 25 tahun perlindungan. 5 kali. Ya, yang kelima itu perlindungan selama 25 tahun kita ke depan, insya Allah. Jadi kalau menurut Ibu diikutin aja. Nah, kita akan lanjutkan juga untuk pemeriksaan lab ya. Nah, kenapa pemeriksaan lab itu penting bagi calon pengantin? Untuk mencegah anemia pada ibu ya, untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu nantinya. Kita udah periksa lidah juga barusan, bagus 25. Kalau 23,5, di bawah 23,5 itu kurang energi kronis ya. Yang kita ukur adalah lingkar lengan atas kita. Tadi yang udah Ibu ukur, tapi hasilnya bagus, alhamdulillah. Nah, beberapa yang harus kita lakukan pemeriksaan lagi sekarang, lab itu HB. Kenapa HB itu penting? Untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Sekarang dianjurkan persiapan 3 bulan menjelang pernikahan. 3 bulan menjelang pernikahan sebelumnya kita persiapkan dulu. Contoh makanan yang bergizi, ya kan. Kemudian darah rendah atau anemia, kita suruh konsumsi yang namanya tablet SF atau asam folat. Nah, itu dia ya. Nah, ini kita tampilkan beberapa nih. Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Ya kan, nanti adik akan melanjutkan hal yang ini. Nah, kemudian ini beberapa hal yang harus kita ikutkan. Kenapa? Semua yang berhubungan dengan anjuran ini tentunya bermanfaat, ya kan? Nah, kami berharap ini dia, ya, dibaca, mawaddah, amin, ya. Oke, apa yang menjadi hak kita semua? Ya, memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan mempunyai anak berapa, itu kesepakatan nantinya kalian berdua ya. Oke, kita yang penting-penting aja. Kita juga harus bisa menjaga organ reproduksi kita perempuan ya. Salah satunya setelah kita habis buang air besar, jangan lupa di saat kita membersihkan dari depan dulu baru ke belakang, jangan dari belakang dulu baru ke depan, nanti membawa kuman dari anus ke alat reproduksi kita ya. Kemudian juga pakaian dalam itu setiap 4 jam sekali diganti, jaga kualitasnya ya, jangan sampai ketat, kalau bisa berbahan katun itu ya. Nah, ini dia, tadi kita kan sudah jelaskan imunisasi TT, inilah screening persiapan kesehatan pranikah TT ya kan, ini penting kita ikutkan. Ini juga nih pemeriksaan, kita akan lakukan pemeriksaan ini, ya kan? Bila kita cari juga udah, alhamdulillah, ya. Nah, ini sangat penting ini yang belum dijelaskan tadi. Yang pertama, yang kedua 3 tahun, yang ketiga 5 tahun perlindungan, yang keempat 10 tahun, yang kelima lebih dari 25 tahun perlindungannya, jelas sekali ya. Insya Allah, kalau kita ikutkan sebenarnya sangat bagus ya. Nah, status gizi adik itu juga harus kita perhitungkan. Kalau misalnya sangat kurus, gizi kurang, lilangnya kurang, bagaimana nanti persiapan kita menjadi seorang ibu sementara kita kan akan hamil, ya kan? Itu sangat penting juga. Berat badan kita juga sangat menentukan ya.
menjaga organ reproduksi juga sangat penting. Terus kita ini dia nih ya, jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama ya, ini dia. Otomatis ini udahlah bagi suami kita calon, insya Allah ya. Nah ini dia. Ya, ada hal yang sangat penting di sini. Hal yang sangat penting ini nanti kita, ini dia nih, ibu hamil. Waktu saat nanti hamil kita sangat sensitif, jadi kita disuruh sabar. Apalagi trimester pertama mual kita sabar, ya. Karena kenapa? Itu faktor emosional kita semua, ya. Butuh kesabaran bagi kedua calon, ya. Nah ini dia kondisi kesehatan yang diperlukan diwaspadai anemi. Ingat baik-baik, jangan sampai kita anemi. Jadi dia dampak resiko dari anemi, ya. Pertumbuhan janin terhambat, berat badan bayi bisa PBLR, bayi mengalami kelainan bawaan, anemi saat dilahirkan. Kita tidak mau ini terjadi. Ya, ibu hamil dengan kekurangan gizi memiliki risiko yang dapat membahayakan apa anemi pada janin, pada ibu, perdarahan saat melahirkan, keguguran, mudah terkena penyakit infeksi. Ini kita harus pertimbangkan baik-baik, yang boleh terjadi ya. Jika janin perempuan mengalami gizi kurang atau anemi, sebaiknya menunda kehamilan ya. Dengan menunda kehamilan bukan berarti kita perencanaan lebih bagus untuk kita ke depannya begitu. Jadi saya menaikkan berat badan dulu nih karena berat badan rendah, nilainya juga tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu dia tujuannya. Udah kita sehat, baru kita program. Akhirnya kita melahirkan anak yang sehat dan cerdas serta berkualitas, ya. Oke, nah yang saya jelaskan semua ini ada nggak yang ditanyakan? Silakan. Gunanya suntik ini Memberikan perlindungan pada si ibu. Tadi kan ada yang 3, 5, 10, 25 tahun. sama kayak daya tahan tubuh ya. Iya, apabila kita nanti di saat kita melahirkan mencegah tetanus neonatal, infeksi tali pusat pada bayi. Kita juga memberikan perlindungan pada tubuh kita. Seandainya kita beradaptasi dengan dunia luar, terjadi apa yang faktor resikonya, contoh kena paku, itu juga memberikan perlindungan kepada tubuh. Iya, cepat penyembuhan karena kita sudah punya imun ya, dengan dibantu oleh suntikan dari tadi. Bagus pertanyaan yang lain. Nah, ya, mudah-mudahan diikuti. Nah, bentar lagi kita anjurkan pemeriksaan lab. Tujuannya itu tadi mencegah anemi. Karena kenapa? Apabila HB kita kurang dari 12, nggak boleh, itu resikonya tadi berat, kan? Harus normal, ya. Selamat. Jadi calon pengantin banyak. Kalau misalnya sudah hamil nanti, jangan lupa jumpai ibu bidan di desa, ya, untuk mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak. Ya, oke lah ya. Assalamualaikum. Ini nanti tekan dokter ya. Iya.